Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara tips untuk menaikkan berat badan bayi ASI eksklusif. Yuk, simak terus video saya selanjutnya. Ibu-ibu yang sedang menyusui ASI eksklusif 0-6 bulan biasanya banyak yang galau, kok anaknya sudah dikasih ASI aja, dikasih ASI saja, tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk, nggak yang lucu, nggak yang ngegemesin, kok badannya segitu-gitu aja. Nah, ini merupakan salah satu PR terbesar untuk ibu-ibu yang sedang melakukan ASI eksklusif, karena sebetulnya ASI eksklusif ini adalah ASI yang sangat penting diberikan pada ibu untuk bayinya, untuk banyak hal manfaatnya, untuk kecerdasan, untuk daya tahan tubuh, untuk stimulasi, untuk bonding, untuk imunitas tubuh. Nah, untuk kekebalan tubuh ini adalah hal yang esensial, yang wajib diberikan kepada bayinya. Dan juga pada saat melakukan pemantauan berat badan biasanya juga dipantau dengan KMS. Nah, di sini biasanya terjadi kegalauan apabila bayinya yang ASI eksklusif pada 0-6 bulan tidak berat badan bayinya tidak nambah, kemudian atau nambahnya hanya sedikit, dan ini biasanya memicu ibu untuk ini bayi saya perlu tambahan dari susu formula kah, bisa tambahan sudah harus ditambahkan dengan makanan kah, karena kalau bayinya nggak gempal, nggak gembul seperti bayi-bayi yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu kegalauan yang harusnya dievaluasi sebelum melakukan intervensi yang menurut saya berisiko kepada bayinya. Nah, kita lakukan evaluasi manajemen laktasinya terlebih dahulu. Bagaimana sih, sudah benarkah step-step yang ibu lakukan pada saat melakukan ASI, pemberian ASI, sudah benar nggak proses ASI eksklusif atau proses ASI saja yang ibu berikan kepada bayi ibu. Nah, apa saja sih tipsnya untuk menaikkan berat badan bayi yang masih ASI eksklusif dari 0-6 bulan? Yang pertama adalah sering-sering untuk disusui. Jadi 0-6 bulan ini adalah kebutuhan ASI-nya adalah masih 100%. Jadi ASI yang dibutuhkan adalah masih 100%, masih pure, bayi itu memerlukan ASI saja di dalam tubuhnya, karena 0-6 bulan ini kekuatan peristaltik lambung bayi, usus bayi ini hanya masih belum kuat ya, sehingga dia hanya baru bisa menerima ASI saja. Kemudian otot-otot tenggorokan, esofagus dan lain-lainnya juga masih belum terlalu kuat dan belum sempurna, sehingga bayi hanya memerlukan ASI saja dari 0-6 bulan, karena kesiapan dari lambungnya, sistem pencernaannya dia belum siap untuk diberikan makanan tambahan apapun ya, kecuali ASI. Namun berbeda lagi dengan kasus-kasus yang sudah 4 bulan diberikan makanan pendamping ASI, itu berbeda lagi, karena itu harus berdasarkan servis dokter spesialis anak ini sudah harus diberikan makanan pendamping tambahan pada usia 4 bulan, atau ini anak ini sudah harus sebaiknya menunggu sampai 6 bulan. Ini harus ada klasifikasinya yang harus dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh dokter spesialis anak yang berwenang dalam menangani kasus bayi tertentu ya. Nah, untuk ini saya berbicara mengenai bayi yang normal, bayi yang direkomendasikan 6 bulan untuk ASI eksklusif saja atau hanya ASI saja dari 0-6 bulan. Nah, yang pertama adalah bayi harus sering disusui minimal 2-3 jam. Jangan lupa ibu untuk tetap melakukan kegiatan menyusui ya sesering mungkin, karena semakin sering permintaan yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga produksi ASI yang juga nanti diproduksi oleh tubuh dan payudara ibu untuk disediakan untuk kepada bayi ibu. Jadi sering-sering untuk disusui. Kemudian durasi menyusui. Jadi durasi menyusui ini juga sangat penting, karena untuk memastikan bayi ibu mendapatkan formilk dan health milk.
Formik itu adalah ASI awal yang sifatnya bening, konsistensinya bening, dan kemudian kandungannya kayak akan vitamin dan mineral. Dan ASI akhir itu dia mengandung akan lemak dan protein yang bantu untuk menggrow up atau membantu untuk memberikan sensasi kenyang, membantu untuk memberikan sumbangan massa otot, pertumbuhan tubuh badan, dan membantu untuk menaikkan berat badan bayi ibu. Nah, pastikan durasi menyusui itu 2-15-20 menit, atau misalnya lebih, itu batasnya tidak boleh lebih 30 menit, atau misalnya 30 menit belum puas. Nah, pastikan posisi dalam menyusui. Jadi posisi dalam menyusui itu seperti apa? Nah, posisi yang benar itu sudah aku share di video saya sebelumnya. Jadi harus wajah bayi, mulut bayi harus menghadap penuh ke bagian payudara ibu dengan badan yang menghadap ke bagian payudara ibu. Nah, bisa dicek di posisi menyusui yang benar di video saya. Yang keempat adalah plekatan. Plekatan itulah proses menghisapnya. Jadi proses menghisapnya mulut bayi ke payudara ibu harus benar-benar terlekat. Jadi di areola itu ada sensor, ada namanya kelenjar mantap Mary, yang dimana di situ kelenjarnya dapat dihasilkan dengan melakukan hisapan, pijatan di sekitar areola yang hitam-hitam itu, sehingga dengan itu dilakukan dengan benar. Nah, sensorik akan kebutuhan bayi melalui hisapan itu akan disampaikan ke hipotalamus, ke otak. Oh, ini ada permintaan, tolong dong ini dihasilkan lebih banyak lagi, sehingga oksitosin, prolaktin akan bekerja untuk menghasilkan serta mengantarkan ASI kepada bayi ibu melalui payudara dan hisapannya. Jadi pelekatannya harus benar, walaupun apapun putingnya, apapun bentuk putingnya, asalkan pelekatannya benar, saya yakin bisa dapat melakukan proses menyusui dengan tepat. Yang kelima adalah menyusui di malam hari. Jadi jangan melewatkan proses menyusui di malam hari, karena proses menyusui di malam hari itu adalah hormon tubuh kita, hormon prolaktin, oksitosin itu dihasilkan lebih banyak di malam hari, sehingga kalau jam malam menyusui banyak terlewatkan, itu dapat menurunkan produktivitas ASI, sehingga kalau produktivitas ASI berkurang dan asupan bayinya pun akan semakin berkurang dan tidak dapat membantu untuk membooster atau membantu untuk menaikkan berat badan si bayi itu sendiri. Yang keenam adalah hindari dot empeng. Dot empeng sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dengan dot dan empeng mekanisme hisapan mulut bayi terhadap payudara akan melemah, kekuatannya akan sangat berkurang, karena desain dari dot dan empeng itu didesain sedemikian sehingga memudahkan bayi untuk mendapatkan ASI dengan bantuan dot empeng yang lebih mudah dengan bantuan gravitasi, dan didesain dengan seperti puting payudara ya. Tapi dengan mekanisme tersebut dia akan membantu untuk mengurangi kekuatan otot dari hisapan bayi itu sendiri. Ya, yang ketujuh adalah skin to skin. Jadi bonding attachment, skin to skin dengan menggendong, dengan merangkul, dengan menimang, itu sangat penting sekali dilakukan untuk dapat menaikkan berat badan bayi, karena dengan skin to skin itu berarti biasanya dapat meningkatkan bonding attachment yang dapat meningkatkan hormon oksitosin yang membantu untuk melancarkan atau membantu untuk mengantarkan ASI dari tubuh ibu ke payudara ibu dan ke bayi ibu. Yang kedelapan adalah nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan ini sangat penting banget ibu untuk dapat melakukan rehidrasi ya, karena sebenarnya dengan nutrisi ini dapat memberikan nutrisi yang penting untuk ibu sendiri, dan juga untuk membantu untuk membuat ASI atau membuat ASI itu lebih diproduksi lebih banyak dan lebih membuncah. Pastikan nutrisi yang dikonsumsi adalah nutrisi dengan menu gizi seimbang, dengan jumlah yang tentunya harus
sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui, karena ibu makan dengan 2 orang ya, ibu dan bayi ibu sendiri, serta cairan harus dipenuhi minimal 3 liter per hari untuk dapat membantu proses pembentukan ASI. Kan ASI dibentuk oleh 70% oleh air atau yang didapatkan dari air mineral atau sari buah ataupun sayuran ataupun apapun yang bentuknya yang bisa ibu konsumsi, sehingga ibu tidak kekurangan cairan dan dapat disalurkan menjadi ASI. Dan yang ke-9 adalah meminimalkan menggunakan diapers atau popok. Jadi dengan menggunakan diapers atau popok itu sebenarnya dapat membuat bayi itu terlalu nyaman, terlalu keenakan ya. Biasanya kalau dia pipis dia tidak akan terbangun, tetapi karena masih kering sehingga dia masih nyaman. Nah, ini dapat mengulur atau dapat mengurangi waktu, intensitas, frekuensi menyusui, karena bayinya tertidur, terkadang kita lupa, kita juga dia masih tidur. Sedangkan sebenarnya 2 atau 3 jam ini bayi sebaiknya sudah harus disusui, karena kan dia terlalu nyaman, terlalu hangat ya, karena tidak ada respon basah, lembab, sehingga dia tidak terbangun. Nah, lama-lama bila itu terus terjadi dapat mengurangi jumlah produktivitas ASI, dan bayi pun akan frekuensi untuk menyusunya juga akan berkurang. Jadi apabila bayi menggunakan diapers atau pampers, sebaiknya setiap 2-3 jam itu dibuka pampers diapersnya, dibuka bedongnya. Nah, ini dilakukan feeding cues untuk menstimulasi agar si bayi ini dapat menyusu terangsang untuk menyusu, ada stimulasi untuk dia menyusu, kemudian diberikan ASI, disusui, dineneni, sehingga proses menyusui dapat berlangsung secara maksimal. Jadi kalau yang menggunakan diapers, pampers, minimal usahakan 2-3 jam dibuka pampersnya. Nah, disitu dilakukan feeding cue agar bayinya mau bangun dan dia mau menyusu. Kalau misalnya tidak terlalu urgent, bisa menggunakan cloudy atau popok kain biasa, sehingga pada saat dia sudah pipis basah, dia merasa nggak nyaman, dia terbangun dan dia meminta ASI dan bisa disusui. Dan yang ke-10 adalah harus happy dan bahagia. Happy, bahagia, enjoy, relax. Ini bisa ibu upayakan dengan berbagai macam, bisa dengan dukungan keluarga, dengan melakukan hal-hal yang ibu senangi, dengan melakukan me time, yoga, kemudian olahraga ringan, makan makanan yang ibu sukai, diberikan support system, dilakukan pijatan ringan, mendengarkan musik. Jadi dengan perasaan bahagia, happy, hormon endorfin itu akan meningkat yang dapat memacu pengeluaran oksitosin dan prolaktin yang semakin banyak, karena hormon oksitosin dan prolaktin ini adalah hormon-hormon pemalu. Jadi dia dapat diproduksi pada saat kita merasa nyaman, senang, dan hormon-hormon ini sangat banyak diproduksi pada saat malam hari. Jadi pada saat malam hari silahkan ibunya didukung, bisa dilakukan pijatan, bisa dilakukan pemberian asupan makanan ya atau minuman untuk merehidrasi, karena hormon-hormon ini adalah hormon-hormon yang dikeluarkan pada saat ibu merasa lebih nyaman dan pada saat ibu merasa lebih positif. Nah, jangan lupa bahagia pada saat menyusui dan wajib untuk selalu happy. Demikian penjelasan saya bagaimana untuk cara membooster atau meningkatkan berat badan bayi selama masih ASI eksklusif. Ingat, bayi ASI eksklusif adalah ASI saja tanpa penambahan makanan apapun kecuali obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang profesional. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan salam Rahayu.